Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada pagi ini tema yang akan kita bawakan seputar fikih takziah, ya. Pertemuan terakhir bulan lalu kita sudah menjelaskan tentang fikih sholat jenazah, ya. Maka sebagai bagian dari sholat jenazah ada fikih takziah, ya. Takziah, Bapak Ibu sekalian, itu berasal dari bahasa Arab, kalimatnya al-aza, ya, al-aza, ya, atau ta'ziyah itu sebenarnya dengan huruf ain, ya, bukan dengan huruf hamzah dan bukan pula dengan huruf kaf, gitu ya. Hanya mungkin karena dia sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka lebih banyak disebut takziah, gitu. Jadi seperti bunyinya ain, bunyinya hamzah atau bunyi kaf, ya. Padahal dia adalah ta'ziah, ya. Nah, al-aza atau takziah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghibur keluarga yang tertimpa musibah. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghibur dan menguatkan keluarga yang tertimpa musibah. Nah, takziah di sini Bapak Ibu sekalian sebenarnya tidak terbatas pada kematian saja. Orang yang terkena ujian atau tertimpa ujian, apakah ada keluarga yang sakit atau keluarga yang hilang, ya, atau mungkin cedera dan lain sebagainya, maka ketika kita datang menguatkan keluarga berkenaan, namanya takziah, gitu, ya. Hanya memang lama kelamaan takziah ini mengalami penyempitan makna, ya. Jadi seperti kalimat walimatul urush, gitu ya. Hari ini kan orang mengenalnya ya pesta pernikahan, padahal asal muasalnya walimatul urush itu adalah hidangan apa saja yang kita berikan atau kita jamu kepada tamu, ya, mau pindah rumah, mau buka usaha, apapun itu namanya walimah. Nah, tapi hari ini telah mengalami penyempitan makna. Kalau disebut walimah ya pasti pesta pernikahan, dia telah identik, gitu. Maka begitu pula dengan kata-kata takziah, ya. Nah, jadi kalau nanti bertemu dengan orang Arab, gitu ya, atau bersahabat dengan orang Arab, kita sakit dan lain sebagainya, dia datang, saya mau takziah, jangan tersinggung, ya, jangan tersinggung, karena memang takziah di kalangan orang Arab itu tidak terbatas pada kematian saja, ya, tetapi musibah apapun yang menimpa seseorang atau menimpa sebuah keluarga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, inti dari takziah ini seperti kata Imam An-Nawawi, kata beliau adalah at-tasbir, ya. Jadi at-ta'ziyatu at-tasbir. Jadi at-tasbir ini dari kata-kata sabar, ya, sabaro. Jadi kalau sabaro itu sabar, kalau tasbir menyabarkan, gitu. Jadi intinya takziah itu ya kita menguatkan keluarga yang tertimpa musibah agar ridho dan bersabar terhadap ujian yang menimpa mereka, ya. Dan takziah ini sepakat para ulama sesuatu yang disunnahkan, sesuatu yang dianjurkan. Prinsip dasarnya yang pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Allah berfirman pada potongan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dalam dosa. Kemudian secara umum dalil takziah itu juga dinyatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi. Nabi bersabda, man aza musaban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah kepada seseorang yang tertimpa musibah, maka dia mendapatkan pahala sabar seperti mana pahala keluarga yang tertimpa musibah itu. Jadi pahalanya sama sekalian, ya. Jadi ada keluarga yang meninggal
anggota keluarga atau yang terkena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersabar. Nah, kita yang bertakziah insya Allah mendapatkan pahala yang sama ya seperti keluarga yang tertimpa musibah. Selanjutnya ulama menyimpulkan, Bapak Ibu sekalian, takziah itu setidaknya dalam 6 hal. Pertama, berkaitan dengan hukum. Takziah itu sepakat ulama hukumnya sunnah. Jadi tidak ada yang mengatakan wajib. Maka kalau ada tetangga kita yang tertimpa musibah, disunnahkan kita untuk menjenguk ya atau menengok atau melayat mereka. Yang kedua, bahwa takziah ini tidak semata-mata melayat ya, tetapi mendorong keluarga yang tertimpa musibah untuk bersabar. Ini poin kedua. Gitu ya. Poin ketiga, diharapkan dengan kita menguatkan mereka agak berbesar hatinya. Jadi tidak terlalu tenggelam dalam kesedihan. Oh, ternyata ada tetangga, ada sahabat, ada kerabat yang peduli. Ya. Nah, ini intinya kita membesarkan hati keluarga yang tertimpa musibah. Kemudian yang keempat, dalam rangka tentunya mengurangi kesedihan dan kesulitan. Karena kalau kita datang ke sana ya mungkin ada banyak pekerjaan, ada banyak kesibukan, bisa kita ringankan ya. Maka nanti ada sejumlah adab yang perlu diperhatikan tatkala kita takziah ya ke keluarga yang berduka. Jadi jangan sampai kita biarkan keluarga berduka itu ya menghadapi kesulitan sendiri. Kemudian yang kelima, takziah juga ada aspek amar ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sepanjang bertakziah dan juga menghindari perkara-perkara yang mungkar gitu. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa di antara hal-hal yang penting ya berkaitan dengan takziah ini? Yang pertama, untuk keluarga yang tertimpa musibah. Jadi secara formal ada waktu berkabung yang ditetapkan dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda bahwa waktu berkabung untuk keluarga yang tertimpa ujian kematian adalah 3 hari, Bapak Ibu sekalian. 3 hari itu waktu berkabung, ya. Nah, jadi memang harusnya telah diserap ke dalam undang-undang kita. Kalau di negeri jiran itu begitu. Jadi kalau ada keluarga utama yang wafat, pasangan, anak atau orang tua, mereka dapat cuti dari tempatnya bekerja. Itu 3 hari. Jadi cuti kematian namanya. Nah, cuti kematian. Saya tidak tahu nih apakah kita sudah menerapkan sepenuhnya ya dalam kepegawaian kita atau tidak ya. Tapi kalau perusahaan pabrik mungkin ya itu kebijakan pemilik atau ownernya gitu ya. Nah, tapi secara umum memang harusnya ada waktu takziah. Ini yang minimal. Lebih dari itu memang dimakruhkan Bapak Ibu sekalian. Ya, takziah atau waktu berkabung yang panjang itu adalah ketika seorang istri wafat suaminya. Ini yang panjang. Waktu takziahnya 4 bulan 10 hari. Sama dengan waktu iddah. Ya, jadi ibu-ibu ya, para muslimah, kalau satu saat nanti ya suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Jadi tidak semata-mata masa iddah ya. Jadi waktu berkabung artinya memang ya dia dianjurkan untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari. Nah, termasuk nanti dia tidak boleh menikah lagi dalam periode itu. Nah, jadi kalau nanti mau menikah lagi misalnya gitu ya, karena anaknya banyak misalnya gitu ya, tidak kuat mungkin biaya sendiri gitu ya, maka boleh menikah lagi ya dengan syarat lewat masa iddah 4 bulan 10 hari gitu ya. Dan dalam masa itu wanita juga tidak boleh bersolek, tidak boleh berdandan, menghindari ada laki-laki yang menyukainya di masa itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi mohon maaf, hatta wanita yang sudah paruh baya nggak boleh, dilarang. Termasuk dilarang keluar rumah tanpa keperluan. Nah, ini sama ya Ustadz, boleh nggak nih kita
ibu-ibu yang baru ditinggal suami ke pasar. Ya, jika ke pasar itu satu keperluan dan tidak ada orang lain yang membantu boleh. Tapi jika masih ada yang membantu maka dilarang. Ya, bahkan kata para ulama diharamkan wanita itu keluar rumah ya tanpa keperluan. Nah, ini kalau wanita ditinggal meninggal suaminya, gitu ya. Kalau laki-laki ya tidak ada waktu masa iddah gitu ya. Nah, jadi laki-laki itu prinsipnya begitu istri wafat dia sudah boleh menikah lagi ya. Enggak adil. Iya, ada hikmahnya ibu, ada hikmahnya ya. Mengapa wanita ditetapkan masa iddah laki-laki tidak? Karena wanita punya rahim, ya. Kan boleh jadi sebelum suaminya wafat mereka sempat bersama, maka boleh jadi ada benih dalam rahimnya. Kalau dia langsung menikah kan bercampur nasab, itu. Dan maka hikmahnya begitu. Hikmahnya tunggu kosong betul lah, 4 bulan 10 hari. Itu dalam hitungan Allah sudah dipastikan rahimnya kosong, insya Allah. Maka dia sudah siap untuk kemudian dibuahi lagi kalau dia menikah dengan suami yang baru, gitu. Sementara kan kalau laki-laki tidak punya rahim, gitu. Jadi tidak ada implikasi kalau dia menikah lagi, gitu ya. Nah, hanya saja Bapak Ibu sekalian, memang laki-laki tidak ada masa iddah, tapi ada 3 kondisi mereka tidak boleh langsung menikah, walaupun istrinya telah wafat, gitu ya. Yang pertama dalam kondisi ketika wanita yang akan dia nikahi, gitu ya, itu saudari istrinya, adik iparnya, gitu kan. Tidak boleh laki-laki itu menikahi 2 wanita bersaudara sekaligus, ya. Tapi boleh dinikahi kalau salah satunya wafat. Nah, contoh ada laki-laki menikah dengan seorang wanita, wafat istrinya, maka dia ingin menikah dengan adik perempuan, dengan adik istrinya, adik ipar, boleh. Tapi harus habis dulu masa iddahnya. Artinya masa tunggunya Bapak Ibu berapa lama? Artinya ya kalau kematian itu ya 4 bulan 10 hari gitu. Ini begitu selesai baru jadi agar tidak dianggap dia menikahi 2 wanita dalam satu ikatan pernikahan yang bersaudara kandung, gitu. Yang kedua, begitu juga ketika dia telah menceraikan Bapak Ibu, ya. Sama juga menceraikan seorang wanita, kemudian dia mau menikah lagi, sama artinya harus habis masa iddah wanita ini. Jadi bukan laki-laki yang iddah, tapi perempuannya yang masa iddah. Karena berkaitan dengan laki-laki maka dia harus menunggu, ya. Karena kalau dia langsung menikah padahal masa iddah wanita yang dia ceraikan belum habis. Kalau dia menikahi lagi adik iparnya, maka dia mengumpulkan 2 saudari kandung dalam ikatan pernikahan dan itu diharamkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau yang sudah punya istri 4 orang, gitu ya. Kemudian dia menceraikan yang salah satunya, gitu ya, menceraikan salah satunya, mau menikah lagi wanita yang keempat, maka boleh asal habis iddah salah satu wanita yang dia ceraikan. Karena tidak boleh muslim itu menikah lebih dari 4 orang. Jadi harus dipastikan dia tinggal 3 saja, gitu ya. Karena 1 telah diceraikan dan sudah habis masa iddahnya, baru dia boleh menikah dengan wanita yang keempat. Nah, ini sedikit penjelasan fikih Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, berikutnya apa yang kita ucapkan kepada keluarga yang kita takziahi. Kan kalau ucapan kepada mayit kita sudah tahu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bisa dengan Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang diucapkan tatkala kita takziah, ya? Karena takziah ini Bapak Ibu sekalian, tujuan utamanya menghibur keluarga yang tertimpa musibah. Maka kalimat ucapan yang kita akan ucapkan itu ditujukan kepada keluarganya. Maka kata para ulama sebenarnya tidak ada doa yang khusus, ya. Namun Nabi biasanya mengucapkan beberapa doa, ya. Nah, jadi setidaknya ada 3 doa yang Nabi baca. Yang pertama, doa yang paling pendek, Nabi akan mendoakan keluarga tertimpa musibah langsung di depan mereka dengan mengatakan rahimakallahu wa ajaraka.
Ya, rahimakallahu wa ajaraka. Semoga Allah merahmatimu dan memberikan engkau balasan pahala. Arti karena bersabar diberikan balasan pahala. Ini doa yang pertama. Kita ucapkan tatkala kita takziah, ya. Nah, jadi jika memang dapat dihafal. Yang agak panjang, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Nah, ini doa yang kedua. Boleh, ya. Yang pertama, yang paling pendek, rahimakallah. Jadi dari kata rohima tambah ka saja. Rahimakallahu wa a-nya panjang, ya, wa ajaroka. Gitu. Semoga Allah merahmatimu dan memberikanmu pahala. Doa yang pertama. Ya, doa yang kedua agak panjang. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Ya, ini artinya segala itu milik Allah, dia berhak memberikan dan dia berhak mengambilnya. Segala sesuatu di hitungan Allah sudah ada batasnya, gitu. Nah, ini doa yang kedua. Nah, doa yang ketiga ini mirip juga dengan doa yang pertama, cuma agak panjang. A'zamallahu ajroka wa ahsana azaka wa rohima mayyitaka. Jadi ada 3 potong doanya. Yang pertama, a'zamallahu ajroka. Semoga Allah melipat gandakan pahala engkau bersabar. Wa ahsana azaka, dan memberikan engkau pelipur lara yang baik, ya. Kemudian wa rohima mayyitaka, dan semoga Allah merahmati keluargamu yang meninggal dunia, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian doa, ya, yang kita ucapkan kepada keluarga yang sedang berduka, gitu. Selanjutnya, boleh apa tidak kita bertakziah kepada keluarga non muslim atau kepada non muslim, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama kalau non muslim itu memusuhi dan menyerang kaum muslimin, maka kita diharamkan bertakziah kepada mereka. Ini mungkin di tempat-tempat atau di daerah-daerah di mana memang umat Islam menjadi bulan-bulanan orang-orang non muslim yang menyerang mereka, itu tidak boleh. Nah, namun kalau non muslimnya hidup berdampingan dengan muslim, atau muslim hidup berdampingan dengan non muslim di negara-negara minoritas muslim, ya, yang sedikit Islamnya, maka ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu sekalian, ya. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan boleh, sementara Imam Malik, Imam Abu Hanifah melarangnya, gitu, ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan takziah kepada non muslim, ya. Jadi karena di Indonesia itu kita umumnya, ya, mempraktekkan fikih Syafi'i, maka dalam fikih Syafi'i diperbolehkan kita mentakziahi non muslim, ya. Nah, tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya, ya, kunjungan duka saja, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada doa-doa yang khusus, melainkan ucapan-ucapan umum saja. Kami ikut berduka, kami ikut bersedih, ya. Itu jadi ucapan-ucapan umum, ya. Jadi tidak boleh mendoakan Allahumma firlahu warhamhu, ya. Nah, itu doa yang khusus, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu hanya doa yang kita berikan hadiah terbaik kepada orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah. Yang tidak beriman, maka dia ucapan-ucapan umum saja, tidak ada doa-doa pengampunan. Boleh apa tidak keluarga atau kita yang bertakziah menangis, ya, saat takziah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hadis, ya, yang sahih dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan Allah mengazab mayit atau orang yang meninggal karena tangisan orang yang hidup. Hadis yang kedua, Allah mengazab orang yang dikubur dengan tangisan anggota keluarganya, ya. Nah, ini ada sebagian kecil yang memahami secara tekstual sehingga mengatakan kalau begitu tidak boleh menangis saat bertakziah, baik keluarga yang tertimpa musibah atau kita yang bertakziah. Nah, namun
pendapat ini ditentang oleh mayoritas para ulama, mengatakan bahwa pada prakteknya justru Nabi menangis tatkala anggota keluarga beliau wafat. Contoh seperti ketika wafatnya Ibrahim, putra beliau dari Maria Al-Qibtiyah, itu wafat kan beliau menangis. Ada Abdurrahman bin Auf mengatakan, apakah Nabi menangis? Gitu. Jadi beliau mengatakan kayak seolah-olah hal itu tidak pantas. Kata Nabi, innahar rahmah, tangisan itu adalah bentuk ungkapan kasih sayang yang Allah campakkan ke dalam hati orang-orang beriman. Jadi Nabi mengatakan menangis tidak dilarang, ya. Namun berkaitan dengan hadis tadi, kata para ulama, ada setidaknya 4 jenis tangisan yang membuat mayit diazab dan orang yang menangis bisa berdosa, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tangisan yang berisi ratapan, namanya niyahah. Nah, jadi kalau di kita mungkin ya tangisan biasa gitu ya, jadi jarang yang ada yang ratapan itu seperti tradisi orang Arab, ya. Jadi orang Arab itu ya kalau mereka meratap itu meratap betul, Bapak Ibu. Jadi kayak bersenandung. Jadi mereka kayak menyesali waktu-waktu yang terlewat dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, itu diungkapkan semua. Dan memang kan orang Arab ini mereka punya kecerdasan verbal. Jadi kalau bicara itu memang jago gitu. Nah, termasuk ketika mereka meratap. Jadi panjang ratapannya. Nah, itu banyak kalimat-kalimat yang memang tidak pantas diucapkan, gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tangisan yang tidak ridho dengan kematian. Ya, tidak ridho, menyesali, ya. Mengapa engkau mati lebih dulu gitu misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kalau ada makna tidak ridho, ya, tidak rela dengan kematian, nah ini tangisan yang terlarang, Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, tangisan yang disertai perbuatan-perbuatan terlarang. Ada 3 tradisi orang Arab kalau meratap. Pertama, menampar wajah. Itu menampar wajah, Bapak Ibu. Itu orang Arab itu kalau mereka lagi ya bersedih gitu, ya. Yang kedua, mereka akan menyobek pakaiannya. Gitu, menyobek pakaian. Ini dilarang, Bapak sekalian. Yang ketiga, kadangkala itu menggundul kepalanya. Jadi kalau ada gunting itu mereka akan gunting rambut itu, kadang ada yang sampai botak gitu. Nah, ini tradisi, ya, tradisi orang Arab, dan mungkin boleh jadi setiap suku, setiap bangsa itu punya tradisi. Kalau tradisi itu menyimpang, ya, artinya ada makna dia tidak rela, tidak ridho, maka ini juga diharamkan, gitu. Ya. Nah, kemudian tangisan yang terlarang, tangisan yang pura-pura. Tangisan yang pura-pura. Karena memang di Arab itu, kita pernah jelaskan sebelum ini, Bapak Ibu, keluarga itu akan menjadi keluarga terpandang kalau ketika dia meninggal banyak yang menangisi. Jadi naik derajat kemuliaannya di masyarakat. Ya, jadi keluarga yang ditinggalkan itu nanti akan jadi tokoh itu. Kalau memang orang tuanya ketika meninggal itu ditangisi oleh banyak orang. Maka biasanya orang Arab jahiliyah itu membayar orang sebelum dia mati. Ya, jadi suruh nangis. Gitu, suruh nangis. Ya kan, kalau mohon maaf kan, kalau tradisi Chinese yang lama ya itu juga begitu. Ya, saya di kampung saya banyak yang Chinese itu begitu. Jadi ya kadang jadi objek juga gitu ya. Jadi kalau ketika ada yang Chinese meninggal akan datang ya minta dibayar, menangis pokoknya walaupun bukan keluarga, tamu ikut menangis, ikut dibayar sekalian. Subhanallah. Nah, ini tradisi yang terlarang, ya. Nah, tangisan seperti inilah ya yang membuat mayit itu disiksa di kuburnya, gitu. Baik, berikutnya Bapak Ibu, bagian yang terakhir, ya, adab yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita bertamu atau bertakziah, maka prinsipnya berupayalah satu, mengungkapkan kalimat-kalimat yang baik agar keluarga tersebut menerima takdirnya dan ridho dengan kematian itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah penting adalah kita berupaya meringankan beban keluarga yang sedang berduka, gitu ya. Apakah boleh jadi pengurusan jenazahnya atau biaya pengurusan jenazahnya, nah termasuk penyediaan mungkin hidangan ala kadar untuk tamu yang datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsip dasarnya
Kata Nabi, harusnya ya yang menyiapkan makanan itu tamu kepada keluarga yang berduka. Ini seperti mana yang pernah terjadi pada keluarga Ja'far ya. Jadi keluarga Ja'far Bapak Ibu ketika beliau wafat di perang Mu'tah gitu ya. Ja'far ini kan luar biasa perjuangannya. Dia termasuk yang membawa panji pasukan gitu ya. Nah, ini beliau buntung tangan dan kakinya Bapak Ibu. Ya, kan tadinya dia bawa pedang, bawa bendera, itu kan ditebas tangan kanannya, dia pegang dengan tangan kirinya. Ditebas tangan kirinya, kemudian dipegang dengan kaki kanannya. Ditebas kaki kanannya, terakhir dia pegang dengan kaki kirinya gitu. Jadi bendera Islam itu ketika perang Mu'tah tetap berkibar, terakhir itu di paha kirinya gitu. Itu ditebas juga Bapak Ibu. Ya, jadi mohon maaf memang ya tidak punya kaki, tidak punya tangan Ja'far itu ketika wafat. Makanya Nabi mengatakan Ja'far at-Tayyar gitu. Jadi Ja'far sang penerbang karena kata Nabi dalam hadis yang sahih, Allah anugerahkan dia kedua sayap di surga. Jadi dia bisa terbang kemana saja, pengganti ya kedua kaki dan tangan yang ditebas ketika perang Mu'tah. Nah, ketika keluarga Ja'far ini berduka di Madinah, kata Nabi, isna'u li ali Ja'far, tolong buatkan, kata Nabi, to'aman untuk keluarga Ja'far. Jadi para sahabat itu beramai-ramai menyiapkan makanan, menstok makanan untuk keluarga Ja'far gitu, sepanjang proses pengebumian dan sepanjang mereka berduka. Nah, ini yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian harus kita hidupkan gitu ya. Dan saya lihat di beberapa masyarakat, di beberapa kota masih mempertahankan itu. Jadi tamu yang datang itu bawa beras, bawa telur, bawa minyak, itu termasuk di kampung saya Bapak Ibu ya. Jadi rame-rame kita gotong royong, itu membantu keluarga korban untuk mereka ada persiapan makanan gitu ya. Nah, kalaupun ada hidangan untuk tamu ya itu ala kadarnya saja gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah boleh apa tidak kita yang datang bertakziah justru dijamu oleh keluarga yang terkena musibah atau yang sedang berduka? Maka Bapak Ibu sekalian, ulama khilaf. Sebagian mengatakan tidak boleh. Ya. Nah, ini mungkin beberapa ulama Hambali itu mengatakan tidak boleh karena dibimbangkan memberatkan keluarga yang sedang berduka. Nah, namun sebagian ulama mengatakan boleh Bapak Ibu sekalian dengan persyaratan yang pertama niat keluarga yang berduka untuk bersedekah. Dia bersedekah gitu ya, bersedekah kepada yang datang, berharap yang datang ikut mendoakan gitu ya, ikut memohonkan ampun untuk yang wafat, maka boleh gitu ya. Nah, tentunya dengan syarat tidak memberatkan dan jangan sampai berhutang gitu ya. Nah, punten Bapak Ibu sekalian, memang kalau di beberapa kota ya di Indonesia itu kan terutama di kalangan pesantren gitu ya, itu kan banyak warga-warga miskin, fakir miskin yang tinggal di lingkungan pesantren. Jadi biasanya memang mengapa di Indonesia itu mulai ada tradisi justru keluarga yang tertimpa musibah lah yang menjamu tamu, karena memang yang datang banyak fakir miskin. Banyak fakir miskin gitu ya. Dan dulu ya memang ya para ajengan, para ulama itulah yang kemudian memberi uang atau yang bersedekah kepada yang datang, karena dia tahu yang datang itu fakir miskin ya. Ini mungkin sedikit cerita seperti kita ya di Tasikmalaya di pesantren Cipasung itu memang banyak warga miskin Bapak Ibu di lingkungan pesantren. Jadi biasanya kalau ada keluarga, ada santri yang wafat ya dan mengadakan kegiatan itu di pesantren, memang banyak tamu-tamu yang datang dan mereka tahu yang fakir miskin seperti ya samalah seperti kalau musim kurban kan datang itu yang dari ganggang, yang datang dari dari komplek lain datang ke komplek kita untuk minta daging. Begitulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi takziah itu banyak warga yang miskin datang memang berharap dapat dapat sedekah pemberian, dan itu boleh Bapak Ibu sekalian selama tidak memberatkan keluarga yang tertimpa musibah. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada keluarga yang tertimpa musibah ya mungkin golongan menengah ke bawah, mohon maaf gitu ya, yang tidak mampu secara finansial,
karena ya satu dan lain hal tetap memaksakan diri menjamu tamu sampai berhutang Bapak Ibu. Banyak yang begitu ya. Bahkan kasus di mana itu di sekitar Coblong itu Dago itu ada keluarga yang terlibat 3 pinjol berlapis Bapak Ibu. Hanya ingin menjamu tamu. Jadi suaminya wafat karena tidak punya uang dan tidak tahu mau minjam kemana, minjam pinjol. Pinjol 10 juta. Selesai akhirnya urusan takziah suaminya, mendiang suami. Karena belum bisa bayar, pinjol yang kedua. Ya, dan sekarang pinjol yang ketiga gitu. Ya, subhanallah. Jadi begitulah yang terjadi di masyarakat. Memang kita juga perlu mengedukasi masyarakat Bapak Ibu sekalian bahwa takziah itu jangan sampai keluar dari koridor yang semestinya gitu ya. Wallahu alam, mungkin demikian sebagai penjelasan awal. Mangga mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya kita persilakan. Mangga Bapak silakan. Ada mic atau langsung ini? Mangga Pak silakan. Ya, ada 1, ada 2. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Belum ya? Mangga. Ada. Iya Pak, silakan yang di sini. Ya. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustadz berkaitan dengan takziah. Apakah ini juga masuk takziah? Ada kebiasaan kita, tradisi di Indonesia mungkin yang namanya tahlilan. Ya. Nah, tahlilan umumnya mereka kan membaca surat-surat dalam Al-Quran dan juga mendoakan. Nah, apakah ini kaitannya ada dengan takziah atau tidak? Sebab di dalamnya juga ada semacam tadi ada hidangan yang mungkin disediakan oleh keluarga dari dari almarhum. Ya. Itu. Yang kedua mengenai hal yang berkaitan jangan memberatkan keluarga almarhum. Contohnya biasanya yang jarang disadari adalah biaya pemakaman, terus biaya pengangkut dari rumah ke pemakaman. Itu yang biasanya ada beberapa sebagian besar mungkin atau kecil ditanggung oleh keluarga dari almarhum. Itu aja 2 Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Di sini ya. Ya, yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini masih saya menanyakan yang pertemuan sebelumnya yang tentang perkara sholat jenazah, mungkin nyambung sama tazkiyah. Saya mau nanya Pak Ustadz tentang kebenaran cerita Islam kalau ada sahabat Rasulullah yang dikasih bocoran sama Rasulullah salah satu orang munafik. Nah, sampai sahabat itu katanya nggak menyolati atau nggak datang ke rumah dukanya gitu. Ya. Jadi para sahabat tahu orang itu munafik. Jadi ya gimana menurut pendapat Pak Ustadz benar atau tidak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang kegiatan tahlil, ya ada kegiatan makan-makan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahlil itu kan satu istilah untuk kalimat la ilaha illallah. Ada kalimat tasbih, subhanallah, ada tahmid, alhamdulillah, ada takbir, Allahu akbar. Kalau tahlil la ilaha illallah ya. Kalimat takbir ini merupakan zikir yang terbaik. Nabi bersabda, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau mau berzikir, waktunya terbatas, kita mungkin sedang tidak sehat dan lain sebagainya, maka perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Itu zikir yang terbaik, sepakat para ulama tanpa ada khilaf, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kegiatan tahlil itu dilakukan di rumah duka, ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama dalam bab ini ulama berbeda pendapat. Mengapa? Satu, karena kegiatan itu tidak spesifik.
pernah dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabat. Jadi tidak ada kegiatan yang persis seperti itu. Ini pendapat yang pertama, gitu ya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan boleh, ya, walaupun tidak dilakukan spesifik oleh Nabi, tapi tidak bertentangan dengan syariat. Mengapa? Karena pendapat yang kedua mengatakan Nabi bersabda, hadiah atau kado terbaik, hadaya al-ahya lil mauta ad-du'a wal istighfar. Doa atau hadiah terbaik dari orang hidup kepada orang mati, doa, istighfar dan zikir, gitu ya. Maka pendapat kedua mengatakan kalau begitu ya kita perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak beramal soleh untuk mayit, gitu. Dalam hadis yang lain juga mengatakan orang yang meninggal seperti orang yang tenggelam, mereka butuh pertolongan, maka amal soleh lah yang akan menolong mereka, gitu. Nah, pendapat inilah Bapak Ibu sekali, dasar inilah yang menjadi sebab ulama berbeda pendapat tentang hukum tahlil itu sendiri, gitu ya. Dan seperti kata Imam As-Suyuti dalam masalah khilafiyah, maka yang ada adalah toleransi. Kita tidak saling kemudian menyalahkan pendapat orang lain yang mungkin boleh jadi berbeda dengan amaliyah kita, gitu ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sekalian, karena tahlil juga ada dalilnya, kemudian yang tidak bertahlil juga ada dalilnya. Yang paling penting adalah menghargai. Ustadz, bagaimana tuh kalau tahlil ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, ada yang setahun, ada haul ya. Nah, sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pendapat pertama, Nabi tidak secara khusus melakukan itu. Tapi pendapat kedua mengatakan ada amalan-amalan Nabi yang khusus sebagai dasar, walaupun tidak sama. Contoh, Nabi itu setiap hari Sabtu pergi ke Masjid Quba, setiap hari Sabtu. Ya, ini hadisnya sahih, disimpulkan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar. Kalau begitu, ini dalil bolehnya mengkhususkan hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu untuk ibadah. Maka pendapat 7 hari, 40 hari itulah yang menjadi dasar. Nah, karena dia masalah khilafiyah, ya, masing-masing punya sandaran, punya dalil, ya menghormati saja. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang tidak melakukan tahlil, ya jangan katakan tidak punya dalil. Ada dalilnya. Hanya saja memang dalilnya tidak dipakai oleh orang yang tidak bertahlil. Nah, jadi yang ada saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ini berkaitan dengan tahlil. Betul ya, memang diantara biaya itu banyak yang yang tidak dipikirkan atau kadang luput dari perhatian. Makanya punten Bapak Ibu sekalian, warisan haram dibagikan melainkan selesai 4 perkara. Ini penting ya, warisan haram dibagikan kalau belum selesai 4 ini. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah selesai dulu, nggak boleh ini penggali kubur belum dibayar, gitu ya. Kemudian ambulan belum dibayar. Kalau dia berbayar misalnya, kita udah sibuk bayar bagikan warisan. Ini haram Bapak Ibu sekalian, nggak boleh. Ini penting untuk diketahui setiap keluarga Muslim. Yang kedua, selesai hutang-hutangnya Bapak Ibu. Makanya pastikan sebelum warisan dibagikan, hutang sudah diselesaikan. Bahkan kalau warisan, kalau hartanya habis, tidak tersisa demi membayar hutang, itu lebih wajib dibandingkan membagikan warisan. Ya, artinya kalau misalnya, jadi jangan karena kita ingin mendapat warisan, kita biarkan mayit dalam kondisi berhutang. Nggak boleh Bapak Ibu. Haram. Kita haram makan harta warisan kalau mayit masih punya hutang. Karena tahapan bagi warisan itu dia berurutan. Jadi pertama biaya pengurusan jenazah, namanya mu'natul janaiz. Yang kedua hutang, ya. Yang ketiga wasiat, ya, wasiat dari mayit, gitu ya. Wasiat ini kan janji memberikan harta kepada seseorang di waktu hidup, ketika sakaratul maut atau sakit yang tenat, dibagikan ketika telah wafat. Itu wasiat Bapak Ibu. Jadi wasiat itu adalah janji memberikan harta di waktu seseorang masih hidup dan dalam kondisi sakaratul maut atau sakit yang tenat. Ya, jadi kalau cuma sakit gigi itu bukan wasiat Bapak Ibu. Sakit kepala itu bukan wasiat. Jadi sakit yang berat, gitu ya. Nah, wasiat ini maksimal 1/3. Ya, ini maksimal 1/3. Kalau hibah, kita ingin memberi harta kepada seseorang, keluarga atau bukan keluarga, tidak ada batas maksimalnya.
dan tidak harus menunggu sakit. Itulah hibah. Dan hibah itu langsung pindah tangan. Kalau wasiat tidak, wasiat belum pindah tangan. Wasiat itu kapan pindah kepemilikan? Kalau yang berwasiat telah wafat. Gitu, ya. Kemudian yang keempat ini barulah kemudian pemberian-pemberian selain wasiat. Ada hibahnya yang belum tertunaikan, maka penuhi lebih dulu, barulah setelah itu kita urus pembagian warisan. Gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai kita udah ribut soal pembagian warisan sementara ya 4 tadi belum selesai. Gitu, ya. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian tentang sahabat Nabi, nama beliau Huzaifah ibnul Yaman. Ya, ini dua orang sahabat Nabi. Huzaifahnya sahabat Nabi, Al-Yaman juga sahabat Nabi. Jadi Huzaifah ibnul Yaman ini diantara sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Huzaifah itu sejak anak-anak, sejak remaja masuk Islam Bapak Ibu sekalian. Dan beliau ini diantara sahabat yang paling suka nguntit Nabi, ngintip, ngikut gitu ya. Termasuk cerita tentang sahabat pertama yang bermakmum secara diam-diam dalam sholat tarawih kepada Nabi adalah Huzaifah. Jadi nama hadis Huzaifah. Kan cerita Nabi kan kalau Qiyamul Lail pada bulan Ramadan panjang Bapak Ibu. Jadi diam-diam Nabi kan sedang sholat di tengah malam, Huzaifah ngikut di belakang, gitu ya. Ikut Nabi baca Al-Fatihah, lalu baca Al-Baqarah, panjang kata Huzaifah, karena beliau perawi hadisnya sahih. Kata beliau, aduh lama sekali ini, ya, tapi sepertinya Nabi cuma baca Al-Baqarah saja kata beliau. Akhirnya begitu Nabi sampai di penghujung Al-Baqarah, beliau lanjut baca Ali Imran. Kata Huzaifah, oh, ini baca Ali Imran gitu ya. Ditunggu, ketika beliau mau keluar, beliau akhirnya coba menenangkan diri, mengatakan sepertinya Nabi cuma sampai akhir Ali Imran saja. Ternyata Nabi baca lanjut Al-Maidah Bapak Ibu. Apa An-Nisa? Ya, An-Nisa dan selesai juga, ya, sampai selesai Al-Maidah. Jadi Nabi baca dalam satu rakaat 4 surah Bapak Ibu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Di penghujung Al-Maidah kata Huzaifah, udah saya sudah berazam dalam hati, kalau Nabi masih lanjut setelah baca Al-Maidah, saya mufaroqah, saya meninggalkan beliau, tidak teruskan. Dan betul ketika Nabi selesai Al-Maidah, dia udah siap-siap mau keluar, Nabi pun ruku, Allahu Akbar. Dan akhirnya Huzaifah terus sampai akhir, gitu ya. Nah, itu cerita Huzaifah Bapak Ibu sekalian. Jadi karena Huzaifah ini termasuk sahabat yang tidak suka dia tidak suka terkenal Bapak Ibu, ya. Jadi kalau bantu Nabi itu suka di balik layar, ya. Dan Huzaifah pula yang berhasil masuk ke tenda komandonya Abu Sufyan ketika perang Khandaq Bapak Ibu. Jadi Huzaifah ini memang terkenal dulu intelnya Nabi. Nah, dia suka kalau kerja itu yang senyap-senyap. Jadi tak ada seorang sahabat pun yang berani menembus tenda komando Abu Sufyan. Karena orang tahu Abu Sufyan ini cerdas Bapak, ya. Dulu kan dia belum Islam, ya. Kan Abu Sufyan kan masuk Islam ketika Fatuh Mekah gitu ya. Jadi mohon maaf sedikit menjelaskan, maka ketika malam perang Khandaq, ketika Nabi dikepung oleh pasukan koalisi itu, tak seorang pun sahabat yang berani ditunjuk Nabi untuk memata-matai, untuk menerobos tenda komandonya Abu Sufyan, karena takut, karena sedang lapar, ya, kemudian ya juga fisik yang sangat lemah. Maka Huzaifah Bapak Ibu sekalian yang berhasil langsung masuk ke tenda utamanya Abu Sufyan dan tidak diketahui, dan dia dapat rahasia pertahanan pasukan koalisi di perang Khandaq itu dibocorkan pada pagi harinya, maka porak-porandalah pasukan koalisi pada pagi harinya. Itu Huzaifah. Nah, Huzaifah ini Bapak Ibu, beliau punya gelar, gelarnya Shahibus Sirri, penyimpan rahasia. Penyimpan rahasia. Nah, tadi termasuk yang ditanyakan, beliau diamanahkan oleh Nabi menyimpan nama-nama orang munafik di kalangan orang-orang Islam di Madinah. Ya, kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah terkenal, udah nggak perlu disebut lagi, memang udah dedengkot munafik. Tapi ada orang munafik
yang nama-namanya dibocorkan oleh Allah, disampaikan ke Nabi. Nabi minta Huzaifah yang mencatat, yang menyimpan gitu, menyimpan data itu. Apa tujuannya? Ketika Nabi menunjuk gubernur, menunjuk panglima perang, Nabi tidak akan menunjuk orang munafik. Gitu. Itu tugasnya Huzaifah. Jadi mensortir nama-nama itu, ya. Dan sahabat tahu, Bapak Ibu, Huzaifah yang ditugaskan menyimpan nama-nama itu. Ya, dan sahabat juga tahu bahwa Huzaifah tak akan membocorkannya. Nah, termasuk Umar, Bapak Ibu. Umar sejak Nabi masih hidup sampai Nabi wafat, Umar termasuk orang yang sering bertanya. Bapak Ibu, Umar yang sehebat itu mengatakan, wahai Huzaifah, ada nggak namaku di situ gitu. Subhanallah. Ini itu Umar gitu. Ya, solehnya Umar itu nggak ada lawannya, Bapak Ibu. Ya. Artinya sepeninggal Nabi, sepeninggal Abu Bakar itu tidak ada yang lebih soleh dibanding Umar. Tapi ternyata Umar punya kebimbangan jadi orang munafik. Jadi Huzaifah membawa rahasia itu sampai mati, Bapak Ibu. Tak seorang pun yang tahu. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi memang kata Syekh Mahmud Al-Masri, ini seorang sejarawan Muslim, beliau mengatakan Umar tidak kehabisan akal. Bagaimana caranya agar dia tahu orang munafik? Maka dia selalu ngirim mata-mata ngintip Huzaifah ketika ada orang yang wafat di Madinah. Nah, jadi kata Umar, tolong engkau intip Huzaifah. Dia keluar nggak hari ini menyolatkan jenazah yang meninggal itu? Ya, kalau dia keluar, berarti yang meninggal ini orang mukmin, insya Allah. Saya ikut menyolatkan. Tapi kalau Huzaifah tidak keluar, saya hakul yakin yang meninggal itu orang munafik. Dan ketika beberapa kali, kata Umar, saya mengenal tokoh-tokoh munafik, itu ada di sekitar Nabi, ada di sekitar Abu Bakar, dan para sahabat-sahabat yang mulia. Jadi memang orang munafik sejak dulu, Bapak Ibu sekalian, ada gitu di circle yang bahkan yang paling vital gitu. Makanya ya kita hanya bisa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dijauhkan dari penyakit nifak atau kemunafikan. Gitu, Kang. Masih ada atau cukup? Ya, mungkin terakhir ya. Ada yang lain, Bapak-bapak? Ada yang belah sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Mangga Ibu silakan. Mungkin terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Ibu. Yang akan kami tanyakan Ustadz mengenai tadi seorang istri yang meninggal oleh suaminya, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Bagaimana kalau seorang istri tersebut merupakan pegawai negeri atau dia bekerja? Yeah. Terus yang kedua dari sholat jenazah, Ustadz, apakah kalau wanita itu sholat jenazah itu kan ada diperbolehkan atau dalam safnya itu bagi laki-laki dibentuk menjadi 3 saf. Bagaimana kalau untuk wanita, apakah sama atau menyambung dari saf laki-laki? Oke. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari yang kedua, Ibu. Jadi ya sop wanita itu sama ya, artinya dengan laki-laki dari segi penyusunan. Artinya semakin banyak juga sopnya gitu. Ya, jadi jangan berkumpul dalam satu sop. Jadi laki-laki memperbanyak sop, ya perempuan juga memperbanyak sop, gitu ya. Nah, jadi tinggal apakah nanti mau sekaligus laki-laki perempuan gitu ya, atau mungkin mau terpisah jamaah laki-laki dulu baru wanita. Kalau di masa Nabi ketika beliau wafat itu ada 3 gelombang, Bapak Ibu. Yang pertama para sahabat laki-laki, kemudian tamu-tamu, yang ketiga baru wanita. Jadi terpisah. Ini memang bergantung kepada mana yang lebih mudah. Kalau memang tempatnya besar, luas seperti di masjid, ya udah bisa sekaligus gitu. Tapi jika tidak memungkinkan, karena memang dia disolatkan di rumah atau di aula terbatas, ya bergantian saja. Yang penting setiap kali sholat kalau bisa diperbanyak sopnya. Jadi tidak memenuhkan sop, tapi memperbanyak sop. Minimal berapa sop? 3. Kata Nabi, barang siapa yang jenazahnya disolatkan oleh 3 sop umat Islam, maka wajib baginya syafaat gitu. Jadi kita upayakan untuk keluarga, sahabat dan kerabat kita lakukan 3 sop tadi.
Kemudian yang pertama berkaitan dengan bagaimana iddahnya wanita yang bekerja. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian, prinsip dasarnya nggak boleh, kecuali memang hal itu ya tidak ada solusi lain, gitu ya. Contoh tadi kan karena dia bekerja dan memang setelah bergantung kepada Allah, bersandar pada pekerjaannya, kalau dia tidak bekerja boleh jadi akan dihentikan atau dipecat dan lain sebagainya, maka boleh Ibu, ya. Tapi tetap menjaga adab-adab yang lain, ya. Berarti kan tidak boleh bersolek. Udah ke kantor itu ya natural aja. Ya, jadi tidak boleh gitu ya. Mohon maaf Ustadz, tapi saya udah tua, nggak ada Ibu sekalian. Jadi larangan nggak boleh. Ya, jadi mohon maaf, hatta yang sudah paruh baya sekalipun tetap tidak boleh bersolek. Itu larangannya gitu. Jadi diharamkan. Jadi kalau memang tadi ya dia terpaksa keluar bekerja, maka jaga adab-adabnya ya. Jadi tidak bersolek dan tidak pula menerima lamaran sepanjang masa itu, nggak boleh. Jadi jangankan menikah, menerima lamaran aja nggak boleh gitu ya. Bahkan kalau kata para ulama itu kayak kalau dalam Arab dalam bahasa namanya ta'rid itu kayak ngasih kode, nggak boleh sekalian. Itu nggak boleh. Jadi saking menjaganya gitu ya. Jadi ingin memuliakan mendiang suaminya gitu. Ya, setelah itu silakan lewat 4 bulan 10 hari mau langsung menikah juga nggak ada masalah gitu. Ya, gitu Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung kajian. Semoga bermanfaat. Kita tidak semata-mata ingin dapat ilmu dan pengetahuan, tetapi juga dapat diamalkan. Dan semoga itu menjadi catatan amal untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.